Saya Nyoman Bunga Kumalasari, nomor absen 26 dari kelas Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Kali ini saya akan membahas mengenai formasi pegawai. Kompetensi dasar yang mengenai 3.4 menganalisis kebutuhan pegawai dan 4.4 merencanakan kebutuhan pegawai. Formasi pegawai. Formasi berasal dari bahasa Belanda yaitu format dan dalam bahasa Inggris yaitu formation yang sama-sama memiliki arti susunan. Pengertian formasi pegawai. Menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974, formasi pegawai adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Pengertian formasi pegawai menurut ahli. Menurut Musannif 1983, formasi pegawai adalah suatu penetapan jumlah dan kualitas pegawai yang dibutuhkan yang didasarkan atas keadaan yang nyata, volume pekerjaan, serta perkiraan organisasi yang harus dilakukan perluasan agar organisasi itu bisa melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif. Dan menurut Simangkulalit 2007, formasi pegawai adalah suatu penentuan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan untuk bisa melaksanakan berbagai macam tugas pokok yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Formasi pegawai mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, formasi pegawai merupakan jumlah dan susunan pangkat pegawai. Yang kedua, diperlukan oleh satuan organisasi negara. Yang ketiga, dapat melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, berlaku untuk jangka waktu yang tertentu. Dan yang kelima, ditetapkan oleh Menteri Penertiban dan Penyempurnaan Aparatur Negara. Tujuan dari penetapan formasi pegawai. Yang pertama, ada sebagai bahan perencanaan di bidang kepegawaian. 2. Supaya satuan organisasi terpenuhi jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Dan yang ketiga, ada meningkatkan kinerja organisasi. Adapun prinsip-prinsip penyusunan formasi. 1. Jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja. Yang kedua, formasi tersedia dengan adanya posisi jabatan yang kosong. 3. Beban kerja tidak berubah, komposisi jumlah pegawai tidak berubah. Yang keempat, kebutuhan pegawai dinyatakan dalam jabatan dan syarat jabatan. Kelima, ditunjukkan dengan jumlah pegawai dalam jabatan. Dan yang keenam, peta jabatan dan uraian jabatan hasil analisis jabatan. Dasar hukum penetapan formasi pegawai. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang kedua, PP Nomor 97 Tahun 2000 telah diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2003. Yang ketiga, KIP Menteri PAN Nomor KIP /75-MPAN/7/2004. Dan yang keempat, KIP Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang formasi PNS. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai formasi pegawai. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih.